Jadi, di awal cerita ini kita melihat adegan di Kutub Utara, di mana sekelompok orang menemukan seorang gadis yang subur dalam lapisan es tebal selama hampir 3.000 tahun. Mereka segera menghubungi organisasi bernama Arkan Kode untuk melaporkan gadis tersebut. Namun yang mengejutkan, gadis itu sepenuhnya sadar dan bangun seperti seseorang yang baru saja tidur. Suaranya membuat mereka ketakutan dan mereka bertanya, "Siapa kamu?" Gadis itu menjawab melalui telepati, mengatakan bahwa dia adalah seorang mantan dewa. Namun dia menambahkan bahwa itu tidak penting, yang dia butuhkan adalah pemain terbaik dari era ini. Kita kemudian mengetahui bahwa di dunia ini, permainan antara manusia dan para dewa telah dimulai. Permainan ini dimainkan di seluruh dunia, dengan tantangan seperti melintasi lava, melompat dari langit, atau bertarung melawan monster raksasa. Dalam permainan ini, tidak ada kematian, hanya kemenangan atau kekalahan. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan karakter utama kita, Fe, yang baru saja kembali ke kampung halamannya setelah 6 bulan. Adegan berikutnya berlatar di cabang Arkan Kode, tempat Fe bekerja. Di sana kita bertemu dengan kepala cabang, Chi, yang sangat senang dengan kembalinya Fe. Chi meminta Fe naik ke lantai 107 untuk membahas permainan antara dewa dan manusia. Dalam perjalanan ke lantai tersebut, Chi menjelaskan bahwa dia ingin Fe bertemu dengan seorang gadis yang ingin bertarung melawan pemain terbaik era ini. Dan pemain terbaik itu adalah Fe. Fe bertanya, apakah dia seorang dewa? Chi menjawab bahwa gadis itu memang seorang dewa yang dibawa ke organisasi mereka setahun lalu. Dewa ini sangat unik karena 3 tahun sebelumnya saat bermain petak umpet dengan manusia, dia secara tidak sengaja tertidur selama hampir 3.000 tahun, terkubur dalam lapisan es tebal. Fe terkejut mendengar ini dan bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang tertidur selama itu. Chi menjelaskan bahwa tubuh para dewa sangat istimewa, penuh dengan energi seperti api, sehingga es tebal pun tidak bisa merusak mereka. Namun, Chi juga memperingatkan bahwa gadis ini adalah mantan dewa, jadi kekuatannya tidak sebesar sebelumnya. Tetapi dia masih sangat berbahaya jika marah. Bahkan kemarahannya bisa membuat seluruh kota lenyap dari peta dunia hanya dalam beberapa jam. Chi meminta Fe untuk mengawasi gadis tersebut dan mencari tahu apa yang dia inginkan. Tugas ini berbahaya bagi Fe, tetapi dia adalah orang yang paling cocok karena memiliki kekuatan khusus yang membuatnya abadi, mirip dengan kekuatan Jinwoo dari Solo Leveling. Fe akhirnya bertemu dengan gadis tersebut di kamarnya. Chi memperkenalkan Fe sebagai orang yang dia tanyakan sebelumnya. Fe telah memenangkan 3 pertandingan sejauh ini. Gadis itu bernama Leo Lessa, dan dia mengingatkan Fe pada seseorang yang pernah dia temui saat kecil. Tanpa basa-basi, Leo langsung mengajak Fe bermain game untuk saling mengenal. Game ini adalah permainan kartu, di mana setiap kartu memiliki informasi dasar seperti nama, tempat tinggal, dan lainnya. Aturannya sederhana, mereka harus mencocokkan 2 kartu yang sama. Jika cocok, mereka bisa saling bertanya. Permainan dimulai dan Leo menggunakan sihirnya untuk menerbangkan kartu-kartu tersebut di udara, masing-masing dengan orbit dan kecepatan yang berbeda. Sebelum bermain, Fe memutuskan untuk mengingat lokasi kartu yang dia pilih. Pada 2 putaran pertama, memilih kartu kampung halaman dan golongan darah, tetapi keduanya tidak cocok. Selanjutnya, giliran Leo untuk memilih kartu. Kartu-kartu itu bahkan tidak cocok, tetapi mereka tetap mendapatkan kartu kota asal dan nama. Sekarang ceritanya adalah kedua orang itu telah mendapatkan masing-masing 1 kartu kota asal, yang akhirnya mereka temukan di antara kartu-kartu lainnya. Namun, salah satu dari mereka yang lebih cerdas berhasil menghafal lokasi kartu kota asal tersebut. Dengan begitu, dia bisa menemukan kartu kota asal Gi, dan kemudian bertanya kepada Leo tentang asal-usulnya. Leo mengatakan bahwa dia berasal dari tempat bernama Elements, sebuah tempat para dewa. Manusia juga bisa datang ke sana, tetapi mereka harus menggunakan pintu khusus. Game ini sebenarnya tidak dibuat oleh para dewa karena mereka sudah bosan. Selain itu, para dewa mulai memberikan Arise kepada orang-orang yang memberikan beberapa individu kekuatan untuk bermain game bersama para dewa. Permainan ini diadakan di tempat bernama Elements, dan mereka yang menerima Arise juga bisa menggunakan kemampuan mereka di dunia nyata. Setiap kali seseorang menang melawan dewa dalam permainan, kekuatannya di dunia nyata semakin bertambah. Ada beberapa aturan utama. Jika seseorang kalah 3 kali berturut-turut melawan dewa, mereka tidak bisa lagi bermain game. Namun, jika seseorang menang 10 kali berturut-turut, mereka akan mendapatkan perayaan.
Tetapi tidak ada yang tahu apa itu perayaan. Sekarang, Faye dan Leo bermain game satu persatu sambil mengumpulkan informasi. Namun, ada beberapa kartu yang kosong tanpa tulisan apapun. Dari situ, Faye menyadari bahwa Leo bisa menanyakan pertanyaan apa saja kepadanya. Leo kemudian mencoba menakuti Faye dengan bertanya apa motif aslinya. Faye yang ingin bermain dengan jujur mengaku bahwa dia dipanggil untuk mengawasi situasi. Jawaban Faye yang jujur membuat Leo tenang. Selain itu, Leo mulai terkesan dengan Faye karena permainan ini bukan soal menang atau kalah, melainkan tentang mengumpulkan informasi yang benar. Meskipun Faye tahu di mana kartu nama berada, dia tidak mengambilnya karena dia sudah tahu nama Leo. Namun, Leo ingin mengakhiri game dewa bersama Faye karena dia percaya bahwa Faye memiliki potensi luar biasa. Leo juga ingin bermain dengan Faye karena dia ingin menjadi dewa lagi, dan tentu saja mengetahui apa itu perayaan. Leo kemudian mengungkapkan bahwa perayaan memungkinkan seseorang untuk meminta berapapun jumlah permintaan kepada dewa. Dengan tujuan itu, Leo dan Faye memulai perjalanan mereka untuk memainkan game pertama mereka yang bernama Hide and Seek. Di dalam game ini, ada seorang gadis bernama Asta yang sudah dikenal Faye. Mereka juga bertemu dengan wasit game, Meep, yang tinggal di tempat itu, sementara tempat itu sendiri dioperasikan oleh Titan. Permainan ini kemudian disiarkan ke seluruh dunia. Meep menjelaskan bahwa game ini adalah versi Hide and Seek biasa, di mana para pemain harus bersembunyi dari Titan. Namun hanya bersembunyi saja tidak cukup karena para pemain tetap bisa keluar dari permainan meski berhasil bersembunyi. Permainan dimulai dan Titan mulai mengejar semua orang. Game ini seperti permainan kejar-kejaran, tetapi hanya berlari tidak cukup. Di tengah permainan, Asta berpikir untuk bersembunyi di sebuah gedung. Faye mencoba menghentikannya, tetapi Titan tiba-tiba muncul dan menginjak Asta. Semua orang berpikir bahwa permainan Asta telah berakhir, tetapi ternyata tubuh Asta berubah menjadi setengah berwarna merah. Ketika tubuhnya berubah merah, Asta kehilangan kendali atas dirinya dan mulai menyerang teman-temannya sendiri. Dalam game ini, ada 3 aturan tersembunyi. Faye menyadari aturan pertama, siapapun yang ditandai oleh Titan akan menjadi pelayan dewa. Karena Asta, 3 pemain lainnya juga ditandai, sehingga Faye dan Leo harus lari menjauh dari Asta. Saat melarikan diri, Faye melihat bahwa hanya setengah tubuh Asta yang berubah merah, dan dia tidak keluar dari permainan. Dari sini, Faye menyadari apa yang harus dilakukan. Dia membawa Asta ke sudut, menutupi wajahnya dengan tempat sampah, sementara Leo menyentuh bagian bawah tubuh Asta. Setelah menyentuhnya, dia kembali membawa mereka ke timnya. Jadi, aturan kedua dari game ini adalah jika kita menyentuh pelayan Titan, mereka bisa kembali ke sisi manusia. Melihat Asta pulih, Titan menjadi marah. Ternyata mereka belum tahu aturan kemenangan, atau mungkin Leo dan kecepatan permainan Faye membuatnya terkesan. Hingga saat ini, sekitar 19 orang telah menjadi pelayan dewa, dan yang tersisa adalah Asta, Leo, dan Faye. Lihat bagaimana Leo dan Asta mencoba mengulur waktu, tetapi sekarang mereka terjebak di sebuah gedung, dan semua orang mulai mengejar mereka. Dalam situasi ini, Leo berkata, seandainya beberapa dari mereka ada di pihak kita, itu akan bagus. Kemudian, Faye mendapat ide. Dia berkata pada Leo, alihkan perhatian pelayan dewa itu, sementara aku akan melakukan sesuatu. Faye pun naik ke atap gedung, lalu Titan menyentuh Leo dan menjadikannya pelayannya juga. Namun, ada plot twist di sini. Faye menyadari bahwa ada game ketiga, di mana jika Titan meledakkan semua gedung di area tersebut, game akan berakhir. Faye tidak menjadi pelayan Titan. Sebaliknya, Faye berkata pada Titan, aku sudah tahu bahwa di dalam game Hide and Gods ini, ada game ketiga bernama Reversi. Reversi adalah permainan papan Jepang. Dalam permainan ini, ada 2 warna keping, hitam dan putih, yang dimainkan di papan kotak-kotak. Setiap pemain mendapat giliran secara bergantian, dan setiap langkah dapat memengaruhi keping di sekitarnya. Seperti ketika kamu menyentuh Asta, orang-orang di sekitarnya juga terpengaruh, jelas Faye. Dia melanjutkan, kami hanya membalik rencanamu. Sekarang, Leo dan Asta yang seperti keping putih, membantu Asta menghentikan semua keping hitam menggunakan keman mereka. Leo hanya perlu menyentuh 1 orang, dan menurut aturan permainan papan, keping di sekitarnya langsung berpindah ke pihak mereka. Sekarang ada 10 orang di pihak manusia, dan 9 orang di pihak dewa. Ketika semua gedung runtuh, waktu juga habis. Artinya, tim manusia memenangkan game ini.
Melihat ini, Titan sangat senang karena tujuan game ini adalah melihat siapa yang memiliki lebih banyak pendukung, manusia atau dewa. Setelah game selesai, Faye mendekati Chief. Chief sangat senang dengan kemenangan Faye dan memberitahunya bahwa dia dan Leo bermain sangat baik. Dia juga mengatakan bahwa sebelum Faye datang, Leo bermain sendirian. Ini mengingatkan Faye pada masa kecilnya, di mana dia juga sering bermain sendirian karena tidak ada yang mau bermain dengannya. Chief kemudian memberikan kartu kepada Faye, yang tampaknya sangat dia inginkan sejak lama. Faye kemudian pergi ke kamar Leo, di mana dia sedang menonton sorotan dari pertandingan mereka. Leo bertanya, "Faye, apa yang akan kamu minta sebagai permohonan setelah menang?" Faye menjawab, "Ketika aku kecil, ada seorang gadis yang biasa bermain denganku. Dia mirip sekali denganmu, Leo. Mungkin mereka berdua saling berhubungan." Faye hanya ingin bertemu dengannya sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih. Mendengar ini, Leo tertawa dan berkata, "Apa kamu pikir itu aku? Tidak mungkin, aku sudah terjebak dalam es selama 3000 tahun." Tapi Leo berharap permohonan Faye terkabul. Leo sudah siap untuk game berikutnya, tetapi Chief menjelaskan bahwa tidak mungkin memenangkan game sendirian. Ada jumlah pemain tertentu yang diperlukan untuk setiap game, dan menurut Chief, dalam game dengan lebih dari 10 pemain, peluang menang hanya 4%. Namun, jika dimainkan oleh 20 orang, peluang menang naik menjadi 11%. Chief meminta Faye untuk bertanggung jawab mencari anggota tim baru. Keesokan harinya, Faye membuat formulir agar orang-orang bisa bergabung dengan timnya. Dia juga mencoba membuat kontak agar bisa bergabung dengan tim yang sudah ada. Faye lalu menelepon temannya Elan dan bertanya, "Apa timmu punya tempat untukku?" Begitu mendengar hal itu, Elan dengan senang hati menyatakan bahwa dia siap untuk bergabung. Namun, Elan segera menolak ketika Faye menyarankan agar Leo juga bergabung dengan mereka. Elan menegaskan bahwa mereka tidak akan membawa Leo ke dalam tim mereka karena pada suatu saat, tim yang melibatkan Leo pernah kalah. Dalam kekalahan itu, Leo menyebut permainan para dewa itu omong kosong, dan perkataan itu didengar oleh Leo. Setelah itu, Leo memukuli semua orang hingga mereka harus dirawat di rumah sakit. Leo merasa bersalah atas perbuatannya dan meminta maaf, mengatakan bahwa itu terjadi karena ketidaksengajaan. Kemudian, Leo mencoba mendaftar ke tim lain, tetapi begitu mendengar nama Leo, seorang gadis di tim itu langsung menutup telepon karena dia juga pernah berkenalan dengan Leo yang membuatnya harus ke rumah sakit. Gadis itu sebenarnya tidak terlalu memahami sifat manusia, tapi Leo mulai sadar bahwa mungkin dia perlu membaca berbagai buku untuk memahami mereka. Faye sedang memikirkan betapa bagusnya jika ada seseorang seperti teleperformer yang bisa membujuk Leo. Akhirnya ketika seseorang menyebut es krim, Leo setuju untuk bergabung. Saat makan es krim, Faye bertanya kepada Diamond mengapa dia ingin mengundurkan diri. Diamond menjelaskan bahwa timnya kalah dalam sebuah permainan karena dirinya. Dalam permainan itu, mereka harus melindungi pemimpin mereka, tetapi karena takut, Diamond bertukar posisi dengan pemimpin. Ketika pemimpin disentuh oleh musuh, permainan langsung berakhir dengan kekalahan. Itu adalah kekalahan pertama bagi Diamond dan dia merasa sangat bersalah hingga memutuskan untuk mundur. Leo, yang mendengar cerita itu, berkata bahwa masalahnya bukan pada Diamond, melainkan timnya yang buruk. Dia mengajak Diamond bergabung dengan tim mereka, meyakinkannya bahwa mereka tidak akan marah meskipun Diamond pernah kalah. Namun, Diamond menolak dan pergi. Meskipun begitu, Faye tetap ingin Diamond ada di tim mereka, bukan karena kekuatannya, tetapi karena dia tidak ingin Diamond membenci permainan ini. Faye akhirnya mencari rumah Diamond. Saat masuk ke kamarnya, dia tidak sengaja melihat Diamond sedang berganti pakaian, menciptakan momen yang canggung bagi mereka. Setelah mengganti pakaian, Diamond tetap merasa bahwa semua ini adalah kesalahannya. Leo menjadi marah dan mengatakan bahwa wajar jika para dewa menang dalam permainan para dewa, tetapi tidak seharusnya mereka menyalahkan Diamond. Itu semua karena mereka tidak tahu cara bermain. Faye kemudian membujuk Diamond untuk mencoba bermain lagi dengan timnya. Kali ini, Faye akan membantu mereka untuk menang. Diamond akhirnya setuju untuk bergabung. Keesokan harinya, mereka mulai bermain bersama tim. Diamond sangat gugup, tetapi saat memasuki permainan, mereka tiba-tiba melayang di udara dan melihat seekor naga raksasa. Dari ketinggian itu, hampir tidak mungkin mendarat dengan selamat. Leo menggunakan kekuatan psikisnya untuk memperlambat kecepatan mereka, tetapi naga itu menyerang Leo, menyebabkan mereka jatuh di atas punggung naga. Di sini, mereka bertemu pemimpin tim, Raven,
yang memberitahu mereka bahwa 3 anggota timnya sudah jatuh, mungkin kembali ke dunia nyata. Selain itu, ada penghalang dan piranha di sekitar naga yang bisa menjanji masalah bagi mereka. Tim Inferno merasa takut karena jika mereka kalah hari ini, mereka harus pensiun. Namun, pemimpin mereka yang optimis memotivasi semua orang untuk tetap berjuang. Saat itu, seorang penjelas permainan muncul dan menjelaskan bahwa ini adalah permainan menebak kata. Mereka harus menemukan kata yang ingin diucapkan naga Ouroboros. Kata itu akan terus berubah seiring waktu. Permainan dimulai dengan kilat menyambar di sekitar naga. Semua orang mulai menebak kata secara bergantian. Setiap tebakan yang salah membuat kilat menyebar lebih luas. Faye tiba-tiba berkata, "Ouch," dan seketika kilat itu menghilang. Ternyata kata itu keluar dari mulut Leo ketika naga menyerangnya. Mereka mulai bergerak maju, tetapi kata aduh belum keluar dari mulut naga tersebut. Semua orang mencoba menggunakan kekuatan mereka untuk membuat naga itu berkata aduh. Leo juga mencoba, tetapi malah mendominasi dia. Namun naga itu tetap tidak terpengaruh. Dalam situasi ini, Mip memberitahu mereka 2 aturan tersembunyi yang sebelumnya dia lupa jelaskan. Aturan pertama adalah, jika kalian melakukan sesuatu yang baru akan terjadi. Aturan kedua adalah, jika kalian melewati aturan pertama, kalian dapat melakukan apa saja untuk sementara waktu. Meskipun aturannya terdengar membingungkan, mereka terus maju dan berpikir mereka akan memahaminya nanti. Saat itu, Diamond, yang takut pada paus raksasa, memeluk Faye karena ketakutan. Melihat hal ini, Leo menjadi sangat cemburu dan mendorong Diamond menjauh, menyuruhnya untuk fokus pada permainan. Hal ini memotivasi Diamond. Saat mereka berjalan lebih jauh, mereka melihat pola kulit yang berbeda, dan dengan penuh percaya diri Diamond berkata bahwa bagian itu pasti kelemahan naga tersebut. Faye tidak ingin merusak semangatnya, jadi dia membiarkan Diamond mencobanya. Diamond kemudian memukul tanduk tersebut, dan dari tanduk itu muncul sinar laser yang memantul karena kulit mengkilap, mengeliminasi banyak pemain dari permainan. Akibat tindakan ini, Diamond merasa sedih. Tetapi Faye meyakinkannya bahwa itu bukan kesalahannya. Faye menjelaskan bahwa dalam sebuah permainan berbagai upaya harus dilakukan untuk menang. Dia juga menyadari bahwa tanduk tersebut adalah jebakan naga itu. Dari tanduk tersebut banyak sinar keluar, tetapi hanya mengenai 4 pemain. Faye menyadari bahwa sinar tersebut bukan hanya untuk mengirim mereka kembali ke dunia manusia, tetapi memiliki tujuan lain. Dia meminta Leo untuk memukul tanduk tersebut. Ketika Leo memukul banyak tanduk lain berubah menjadi merah muda, memicu laser besar yang akhirnya membuat naga Ouroboros berteriak kesakitan. Kemudian terungkap bahwa paus-paus raksasa bukanlah pelayan Ouroboros, melainkan musuhnya. Mereka semua melompat ke atas paus-paus tersebut, mengikuti aturan tersembunyi kedua. Memukul ekor Ouroboros akan memicu pertarungan dengannya. Semua orang bersatu untuk membuat Ouroboros mengucapkan, "Aduh!" Faye juga menyadari bahwa naga itu menutupi matanya, mungkin karena itu adalah titik lemahnya. Namun, mencapai mata naga itu sulit karena Ouroboros menembakkan laser dari matanya. Karena waktu semakin sedikit, Faye memberitahu Diamond tentang rencananya. Sementara itu, Leo berhasil menghancurkan BGS yang menempel di naga itu. Tetapi tim Bay yang bergerak cepat tidak dapat menghindari serangannya. Faye berhasil mencapai mata naga dan mencoba menyerangnya. Namun, naga itu menembakkan laser ke arahnya. Di saat yang sama, Diamond mentranslokasi Faye mengganti posisinya dengan lokasi lain. Akibatnya, laser naga itu mengenai dirinya sendiri, membuatnya akhirnya kalah. Tim Inferno sangat senang melihat kemenangan ini. Ouroboros, yang ternyata seorang wanita, memberikan salah satu matanya kepada Faye sebagai penghargaan. Di sisi lain, seorang pemain yang tersingkir karena permainan ini terlihat sedih karena dia harus pensiun dari permainan tersebut, meskipun dia masih memiliki impian besar. Namun, dia terkesan dengan kemampuan Faye dan mulai memperhatikan Faye lebih dekat. Ketua kemudian memberitahu Faye dan Leo bahwa mereka tidak akan bisa bermain game selama sebulan karena popularitas mereka setelah kemenangan ini. Banyak orang mulai bermain game ilahi untuk menjadi seperti mereka. Sebagai gantinya, Ketua memberi mereka kesempatan untuk mengikuti tur game dunia. Mereka memilih untuk pergi ke tempat bernama Marla. Karena kemenangan sebelumnya, orang-orang di sana ingin bermain bersama Faye dan Leo. Di Marla, mereka bertemu seorang gadis bernama Nail Necklace. Dia memperlihatkan kecepatan luar biasa dan kekuatan kaki yang hebat. Nail mengungkapkan bahwa dia adalah seorang mantan apost atau gamer
dan ingin menjadi murid Faye meskipun dia harus melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Mereka berada di cabang Marla, di Arcane Court, tempat mereka bertemu dengan sekretaris kepala cabang tersebut, Balaguer. Ia membawa mereka berkeliling dan menjelaskan tentang tur permainan dunia. Ia juga mengatakan bahwa arena bermain mereka hampir selesai dan sekitar 10.000 orang akan datang untuk menonton pertandingan di sana. Selain itu, akan ada pertandingan persahabatan antara Faye dan seseorang keesokan harinya. Di sana, kepala cabang juga memberitahu mereka tentang seragam khusus yang hanya dikenakan oleh anggota cabang ini. Pada saat itulah mereka melihat seorang pria bernama Dex mengenakan seragam hitam yang unik. Dex, yang duduk mengenakan seragam hitam itu adalah seorang pemain berbakat seperti Faye. Ia telah memenangkan 3 pertandingan dan kalah 1 kali. Dex datang untuk merekrut Faye ke dalam timnya, tetapi Faye menolak. Setelah itu, Dex pergi. Kemudian di kamarnya, Faye menganalisis permainan di cabang tersebut. Saat itu, ia mengetahui tentang Nell yang harus pensiun karena teman-temannya sendiri. Faye merasa simpati terhadap Nell. Namun, Nell datang untuk menyajikan makanan kepada mereka, tetapi mereka mengenalinya, sehingga Nell melarikan diri. Di sisi lain, terungkap bahwa Nell dan Dex dulunya adalah rekan satu tim yang sangat dekat. Tetapi karena Nell sudah pensiun, Dex menganggapnya tidak beruntung. Dex menawarkan Nell untuk menjadi analis timnya, tetapi Nell menolak dan mengatakan bahwa dia hanya akan bekerja dengan tim Faye. Kini, diketahui bahwa pertandingan persahabatan akan berlangsung antara Faye dan Dex. Sebelum pertandingan dimulai, Nell memperingatkan Faye bahwa ia harus menang dalam kondisi apapun. Pertandingan berlangsung di lapangan realitas, dan permainan ini disebut Sugoroku. Permainan ini baru bagi keduanya. Operator permainan menjelaskan bahwa permainan ini dimainkan oleh 2 tim. Dex memanggil rekannya, Kale Rich, sementara Faye bermitra dengan Diamond. Sebelum permainan dimulai, semua pemain harus memilih karakter. Ada 2 cara untuk menang. Melewati semua kotak di papan seperti permainan Ludo, atau mengurangi poin lawan dari 20 menjadi 0. Untuk mengurangi poin, pemain akan menggunakan kartu yang memiliki kekuatan rahasia untuk menyerang lawan atau bertahan. Terdapat total 72 kartu dengan kemampuan berbeda yang dapat digunakan kapan saja. Saat kartu digunakan, kartu tersebut akan kembali ke kotak penyimpanan. Ada 3 jenis kotak di permainan ini, perak, emas, dan merah. Kotak perak memungkinkan penggunaan 1 kartu, emas 2 kartu, dan kotak merah merupakan penghalang yang mengurangi 7 poin dari pemain yang mendarat di atasnya. Permainan dimulai, dan Faye memilih karakter Traveler, Diamond memilih Healer, sedangkan Dex dan rekannya memilih Wizard. Di awal permainan, Faye mendarat di kotak bernomor 6. Wizard dari tim lawan juga memilih nomor 6, tetapi mereka tidak bisa menggunakan kekuatannya di kotak yang sama. Kemudian, Dex menggunakan kartu berbahaya yang tidak hanya merugikan lawannya, tetapi juga dirinya sendiri. Permainan berlanjut dengan Wizard berusaha mengurangi poin Faye dan Diamond. Di akhir babak pertama, poin mereka berkurang 4. Di babak kedua, Diamond menggunakan kartu Mega Fire Move yang mengurangi 3 poin Dex. Tetapi strategi awal Dex membuat setiap gerakan merugikan pemain lain juga. Diamond jatuh dalam perangkap Dex dan kehilangan semua poinnya. Tetapi dengan kartu penyembuhan yang ia tukar dengan Faye, ia mendapatkan kembali poin tambahan. Sementara itu, Faye menggunakan kekuatannya untuk mengurangi 5 poin Dex dan mendapatkan 3 poin ekstra melalui strategi kartu. Diamond juga menambah poinnya menjadi 10 dengan sihir penyembuhan. Babak ketiga pun dimulai. Di sini, Dex memilih kotak merah. Lihat, untuk memilih kotak ini, dia harus kehilangan 7 poin. Namun, Dex memiliki kartu yang bisa menukar target kerusakan. Dalam situasi ini, dia mengarahkan serangannya ke Diamond. Dengan langkah ini, ditambah efek dari langkah sebelumnya, 8 poin terakhir Diamond hampir diambil alih oleh Dex. Tapi sebelum itu terjadi, Fairy meningkatkan 4 poin Diamond. Karena ini, Dex marah dan menggunakan kartunya untuk mengunci kartu-kartu milik Fairy, sehingga tanggung jawab sepenuhnya jatuh ke Diamond. Sementara itu, Calery hampir mengurangi semua poin lawan dengan langkahnya. Namun sebelum itu terjadi, Diamond memainkan langkahnya dan meningkatkan poinnya sendiri. Dia menyerang Dex terlebih dahulu dan mengurangi poinnya, tapi seperti biasa, Dex memulihkan poinnya di setiap serangan. Ketika tidak ada pilihan lain, Diamond menggunakan kartu terakhirnya yang sebelumnya dianggap tidak berguna oleh Fairy dan disimpan di kotak. Dengan menggunakan kartu itu, akhirnya Fairy dan Diamond berhasil mengalahkan para penyihir.
Lalu Fairy mengatakan bahwa sejak awal dia tahu bahwa mereka akan memilih penyihir. Namun, dia juga tahu bahwa dengan karakter Traveler, dia tidak akan bisa menang melawan mereka. Tetapi karena kartu-kartu mereka lebih efektif daripada kartu para penyihir, mereka berhasil memenangkan permainan ini. Sekarang, kita melihat Dex yang dikerumuni banyak gadis. Saat itu, Clarice datang mendekatinya dan berkata, "Karena kamu sangat terkenal." Fairy bertanya, "Kamu Clarice kan?" Clarice menjawab, "Kamu bermain sangat baik kemarin." Namun, dalam kasusnya hal ini berbeda. Dia tersenyum manis, tinggi, cerdas, dan yang paling penting, dia selalu memikirkan timnya. Di sini dia berbicara tentang Dex. Tidak heran Dex menjadi begitu populer. Kemudian Pearl bertanya sambil melihat banyak orang merekam Dex yang sedang makan siang. Melihat itu, Clarice pergi. Adegan menunjukkan banyak gadis merekam Dex saat makan siang. Fairy berkata, "Orang-orang di tempat ini memang sangat aneh kan, Nell?" Dari tempat persembunyiannya, Nell muncul dan berkata, "Apa kamu tahu aku mengikutimu?" Semua menjawab, "Ya, kami sudah tahu sejak lama." Lalu Nell mendekati Fairy dan berkata, "Master Fairy, aku melihat pertandinganmu kemarin, dan aku percaya padamu. Aku hanya ingin membantu. Tapi para dewa mengalahkanku, jadi aku tidak bisa bermain sendiri lagi. Bisakah aku menjadi analis timmu?" Fairy menjawab, "Tentu saja tidak." Dengan kecewa, Nell berkata, "Baiklah, maafkan aku karena meminta hal itu. Aku mungkin terlalu banyak berharap." Ketika Nell hendak pergi, Fairy bertanya, "Apa itu benar-benar yang kamu inginkan?" Nell kebingungan dan Fairy melanjutkan, "Apa kamu hanya ingin jadi analis saja? Jawab dengan jujur." Nell bertanya, "Apa maksudmu?" Fairy menjawab, "Temui kami di Arcane Code besok." Adegan beralih ke Arcane Code. Ballet berkata, "Pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Kalian akan bermain Girls Game. Saat ini tim kalian hanya terdiri dari 3 pemain, tetapi aturan mengharuskan minimal 10 pemain. Karena itu, kami telah memilih 12 pemain dari cabang kalian." Fairy mengucapkan terima kasih, tetapi Nell tiba-tiba bertanya, "Kenapa aku dipanggil ke sini?" Ballet menjawab, "Fairy memberitahu kami bahwa kamu pasti akan menonton pertandingan ini." Namun, Nell tidak mengerti mengapa Fairy memanggilnya ke sini. Fairy menjelaskan, "Anggota tim selalu mendukung satu sama lain, tapi aku rasa itu saja tidak cukup. Untuk sekarang, percayalah pada kami." Nell berkata, "Aku masih tidak mengerti, Master Fairy." Lese kemudian mendorong Pearl dan masuk ke Divine Gate. Di dalam, mereka menemukan tempat yang penuh pasir seperti gurun. Lese memikirkan permainan yang akan datang, tetapi seseorang dari belakang berkata, "Kami sudah menunggumu." Mereka berbalik dan melihat Dex dan Clarice berdiri di sana. Dex berkata, "Sekarang mari kita lihat seberapa kuat dirimu." Fairy harus bertarung lagi melawan Dex. Semua pemain muncul di layar dan seorang pemain menyambut mereka dengan berkata, "Selamat datang, Dragon God Lady Lise." Dex berkata kepada Fairy, "Fairy, ini adalah acaranya kamu. Aku tidak punya hak untuk ikut campur, tetapi mungkin takdirku adalah bertarung melawanmu. Aku akan mengawasi permainanmu dengan sangat cermat." Fairy berkata, "Kenapa tidak? Aku akan bermain." Dan Dex menjawab, "Itulah yang aku harapkan darimu." Kemudian Dex menginstruksikan semua pemain bersiaplah untuk menghadapi para dewa. Saat itu juga, sebuah piramida muncul dan seorang makhluk kecil muncul dari situ. Makhluk itu berkata, "Kalian berjumlah 15 orang, tetapi tuanku mengatakan bahwa akan ada 12 orang. Sudahlah, lupakan itu. Aku akan menjelaskan aturannya." Sambil berbicara, makhluk itu memberikan bunga kepada semua orang. Mereka semua kebingungan, apa yang harus kami lakukan dengan bunga ini? Makhluk itu menjelaskan, "Jika kalian kehilangan bunga ini, kalian akan didiskualifikasi, jadi jagalah bunga ini dengan baik. Untuk saat ini, bunga ini hanya memiliki satu warna. Namun, ketika mekar, bunga ini akan memiliki 3 warna, emas, hitam, dan putih. Bunga emas disebut sunflower, hanya ada satu sunflower di antara bunga-bunga kalian. Bunga hitam disebut poison flower, juga hanya ada satu. Sisanya adalah bunga putih yang disebut sandflower, dan jumlahnya ada 13. Makhluk itu melanjutkan, "Tujuan kalian adalah membawa sunflower ke puncak piramida dan menanamnya di sana. Baru setelah itu, kalian akan memenangkan permainan ini." Faye kemudian berkata, "Puncak piramida itu berjarak 2 hingga 3 km dari sini." Les berkata, "Aku bisa mencapai sana dalam waktu sekitar 5 menit, asalkan tidak ada gangguan di sepanjang jalan." Makhluk itu menjawab, "Gangguan pasti akan ada. Tim tuanku akan menciptakan rintangan untuk kalian, dan mereka juga akan mencoba merebut bunga kalian. Jadi, bersiaplah." Sambil melambaikan tangannya ke udara,
Tiba-tiba mereka melihat sesuatu keluar dari pasir. Itu adalah seekor kucing. Makhluk itu menjelaskan, kalian harus melindungi bunga kalian dari kucing-kucing ini. Jika mereka berhasil merebut bunga kalian, kalian langsung kalah. Sebaliknya, jika kalian berhasil merebut bunga mereka, mereka yang akan kalah. Ingat, jangan sampai bunga kalian lepas dari tangan kalian, bahkan untuk sedetik saja. Para pemain kemudian memutuskan siapa yang akan membawa Sunflower ke puncak. Setelah keputusan dibuat, makhluk itu berkata, kelihatannya kalian sudah memiliki rencana. Baiklah teman-teman, mari kita sambut tuanku, Mahatma Tubey. Tiba-tiba seorang dewa muncul. Ia memiliki penampilan seperti elang dan memegang bunga di tangannya. Faye berkata, itu pasti bunga milik dewa itu. Les bertanya, apakah menurutmu itu Sunflower? Faye menjawab, tempat paling aman untuk Sunflower adalah di tangan dewa. Les berkata, jadi maksudnya ia ingin kita mencuri bunga itu darinya. Dewa itu berkata, aku akan memulai permainan ini sekarang. Bermainlah dengan baik, manusia. Tim mulai berpikir tentang strategi mereka. Dex dalam hati berkata, bagus sekali, Faye. Aku akan membantumu dalam rencana ini. Para pemain mulai menuju piramida, tetapi dewa itu menggunakan tongkatnya untuk memanggil pasukannya. Dari dalam pasir, lebih banyak kucing mulai muncul. Dewa itu berkata, aku ingin permainan ini seimbang. Les mulai berlari dengan cepat, dan Faye menggunakan perangkatnya untuk menganalisis. Ia berkata, mereka bergerak dengan kecepatan 30 km per jam. Mereka akan mengejar kita dalam waktu 30 detik. Pearl menjawab, kalau begitu, tidak ada peluang untuk menang. Faye menjawab, permainan ini memang dirancang seperti itu. Pasukan dewa bisa berlari lebih cepat dari kita. Kita harus mencari cara untuk menghindari mereka. Seorang penyihir dalam tim menggunakan mantra sihir dan menciptakan tornado besar. Salah satu pemain mencoba menangkap seekor kucing, tetapi kucing itu meregenerasi dirinya kembali. Kucing itu memukul pemain tersebut dan merebut bunganya, menyebabkan ia dan rekannya tereliminasi. 3 kucing menyerang Camilla, tetapi Camilla menggunakan mantra S untuk membekukan mereka. Namun, lebih banyak kucing datang dari belakang. Dex menggunakan mantra Dex Hurricane, sementara Pearl menghindari serangan kucing dengan teleportasi. Namun, ia tanpa sengaja teleport ke atas seekor kucing, yang hampir merebut bunganya sebelum Clary datang dan meninju kucing itu. Dia menyingkirkan semua halangan lalu berkata, aku masih punya lisensi tinju profesional, tapi tinju bukanlah hal yang cocok untukku lagi. Kini mereka melihat satu persatu rekan mereka mulai kalah. Kemudian, Lisa menghantamkan tinjunya ke tanah, membelahnya menjadi 2 dan semua kucing jatuh ke dalam celah itu. Mereka mencoba kabur, tetapi saat mereka menoleh ke belakang, retakan di tanah itu telah tertutup lagi, dan kucing-kucing itu kembali muncul. Lalu seseorang bertanya kepada Lise, bisakah kau melakukan itu sekali lagi? Lise sekali lagi menghantamkan tinjunya ke tanah, tetapi kali ini semua kucing melompat untuk menghindar. Kemudian banyak kucing menyerang Camilla. Dalam situasi itu, Camilla berkata kepada semuanya, jangan kembali ke sini lagi. Aku punya lover sense. Jika benda ini juga dicuri, kami tidak akan datang lagi. Lalu, dia menggunakan kekuatan Rice untuk membekukan semua kucing itu, dan dengan sengaja membuat dirinya tereliminasi. Sementara itu, yang lain terus maju. Kalis berkata kepada Dex, Dex, kau seharusnya menyembunyikan bungamu. Dex menjawab, kalau ketahuan, permainan selesai. Tidak ada gunanya menyembunyikan. Lebih baik aku pegang saja bunganya, jadi aku bisa melemparkannya kepada rekan timku. Kemudian serangan mantra yang sama terjadi lagi, dan Dex terjebak di dalamnya. Paul mencoba membuka portal sambil berkata, aku akan menyelamatkanmu. Tapi dia gagal, dan Dex tereliminasi. Clarice menjadi sangat marah. Kemudian kita diperlihatkan adegan di luar permainan, di mana Camilla datang dan berkata, maafkan aku, tapi aku tidak tahu siapa yang memegang bunga Sunflower sekarang. Camilla menjawab, aku tidak yakin, tapi mungkin mereka yang menuju ke piramida memiliki Poison Flower dan Sunflower. Dex mendekati Neil, dan kita diperlihatkan kilas balik di mana Neil berkata, ayo kita buat taruhan untuk pertandingan Goodwill besok. Dex menjawab, itu ide bagus. Neil berkata, aku yakin Master Fei akan menang. Jika Master Fei menang, kau harus melakukan apapun yang aku katakan. Tapi jika kau menang, aku akan bergabung dengan timmu. Kembali ke masa sekarang, Dex berkata, kau sudah memenangkan taruhannya dariku, jadi aku akan membantu Fei menang dengan segala yang aku miliki. Itu janjiku. Adegan kembali ke permainan. Mereka sudah mencapai piramida. Kini mereka hanya perlu naik ke puncak dan menaruh bunga di sana.
Namun dewa itu kembali mengirimkan kucing-kucingnya untuk mengejar mereka. Kucing-kucing itu menangkap Faye, sehingga Faye memberikan bunganya kepada Pearl. Dewa berkata, "Itu pasti Sunflower, tangkap dia." Pearl mulai berlari ke atas. Dewa berkata, "Kau tidak akan bisa melarikan diri dariku." Pearl menjawab, "Aku bisa." Lalu menggunakan kekuatan Rice sambil berkata, "Ada dua cara untuk memenangkan permainan. Pertama, taruh Sunflower di tempat yang tepat. Dan kedua, rebut bunga dewa dan pukul tongkatnya untuk mengeluarkan bunga itu." Ketika bunga itu terbuka, ternyata itu adalah Poison Flower. Dewa berkata, "Aku sudah tahu kalian akan berpikir bahwa aku yang memegang Sunflower, atau mungkin kau berpikir itu berada di tempat teraman yang kumiliki." Lalu, dia menunjukkan tempat lain dan mengeluarkan Sunflower dari sebuah kolam. Dia berkata, "Sekarang, Poison Flower telah diaktifkan, dan aku bisa mengetahui lokasi Sunflower secara otomatis." Dia memeriksa bunga milik Lise dan Kalis, tetapi tidak ada satupun yang merupakan Sunflower. Faye berkata, "Aku memiliki 2 bunga sampai sekarang, dan hanya ada 1 pemain yang bunganya tidak bisa dicuri oleh para kucing golem. Tapi dia sudah tereliminasi." Kita diperlihatkan bahwa ketika Dex hampir tereliminasi, dia menggunakan portal untuk melemparkan Sunflower, dan Effie berhasil menangkapnya. Lalu Bert berkata, "Jadi pemain yang memegang Sunflower adalah Dex." Faye menjawab, dan itulah alasan Dex berlari lebih dulu agar dia dengan sengaja terjebak dalam mantra itu. Jadi Tuhan berkata, "Bagus sekali. Sekarang mari kita lihat bagaimana kamu bisa melewati rintangan berikutnya." Lalu diperlihatkan bahwa Lasse memiliki bunga beracun yang diambil oleh seekor kucing. Pada saat itu, Lasse memegang tangan kucing tersebut sehingga ia tidak tereliminasi. Ketika kucing itu menyentuh bunga tersebut, ia merasa terkejut dan berhenti selama 5 detik. Kemudian Tuhan berkata, "Lagi pula, kamu bisa menyelesaikan semuanya dalam 5 detik." Saat itu, Galeries menggunakan kemampuan Arise-nya, lalu melompat ke arah Lasse agar bisa memukul dan mendorongnya ke atas. Kalos berbicara pada dirinya sendiri. "Jujur saja, hari ini aku sangat iri padamu." Lalu ia memukul kaki Lasse dengan 1 pukulan. Saat bersiap untuk pukulan kedua, ia berkata, "Karena Dex begitu mengagumimu hari ini, maka aku akan melampiaskan kemarahanku padamu dan memberi pukulan yang kuat." Akhirnya, Fev mencapai puncak piramida, menempatkan bunga tersebut dan memenangkan permainan. Ketika Fev keluar, dia mendatangi Neil dan berkata, "Aku dengar kamu berhasil memaksa Dex membantu tim kami dengan mengalahkannya. Terima kasih untuk itu." Neil menjawab, "Tidak perlu terima kasih, aku hanya ingin melihat kalian memenangkan permainan." Fev kemudian berkata, "Hanya itu yang kamu inginkan?" Neil menjawab, "Tidak, aku ingin bergabung dengan timmu dan bermain bersamamu." Fev menjawab, "Kalau begitu kamu bisa bermain dengan kami." Namun, Neil berkata, "Aku sudah kalah 3 kali, jadi bagaimana aku bisa bermain denganmu?" Fev menjawab, "Aku akan menemukan solusinya." Kemudian dia meminta Balga untuk menelepon Miranda karena kali ini mereka berencana menantang Bookmaker. Lalu Miranda menjelaskan bahwa biasanya kemenangan akan menambah 1 poin. Namun jika menang melawan Bookmaker, poin kemenangan tidak bertambah, tetapi 1 kekalahan akan dihapus. Miranda juga mengatakan, untuk menantang Bookmaker, kamu perlu mengaktifkan perangkat di gerbang tertentu. Tetapi sayangnya, tidak ada gerbang seperti itu yang terbuka di kantor Malra. Fev menjawab, "Tapi ada di Run." Miranda kemudian berkata, "Tidak ada yang pergi ke sana selama 40 tahun terakhir. Jadi, apa rencanamu?" Fev menjawab, "Aku akan menggunakan 1 kemenanganku untuk menantang Bookmaker. Jika menang, 1 kekalahan akan berkurang, dan dia tidak harus pensiun." Neil bertanya, "Kalau aku kalah, apa yang akan terjadi?" Fev menjawab, "Tidak akan terjadi apa-apa." Miranda menambahkan, "Kalian memiliki 6 kemenangan saat ini dan hampir mencapai 10 kemenangan, jadi ini berisiko." Pearl akhirnya berkata, "Baiklah, gunakan kemenangan milikku saja." Dia ingin Neil bermain dengan sepenuh hati dalam tim mereka. Pada hari berikutnya, mereka semua terlihat sedang menuju Run dengan kereta. Neil tampak sangat gugup, tetapi Fev berkata, "Jangan khawatir Neil, aku juga memikirkan sesuatu sejak tadi." Pearl bertanya, "Apakah kamu memikirkan Bookmaker?" Fev menjawab, "Ya, aku memikirkan dia. Bookmaker sangat berbeda dari Tuhan lainnya. Dalam permainan ini, hanya ada 1 Tuhan dan 1 pemain. 1 kemenangan milikku akan berfungsi seperti sebuah chip, dan jika Neil menang, 1 kekalahan mereka akan berkurang." Neil berkata, "Jika aku kalah, maka sesuatu yang sangat berharga darimu akan hilang, Master." Fev menjawab, "Aku tidak peduli."
Pearl dan Neil terkejut. Neil lalu berkata, kali ini aku akan mengerahkan semua kemampuanku. Akhirnya mereka sampai di run dan Miranda menyambut mereka. Miranda berkata kepada Neil, pertandinganmu melawan bookmaker akan dimulai lusa. Jadi sekarang istirahatlah dulu. Mereka kemudian pulang ke rumah di mana Pearl dan Neil mengadakan pesta kecil. Pearl berkata, rumahku kecil tetapi anggap saja ini rumahmu sendiri. Las juga diperlihatkan sedang tidur di tempat tidur. Neil berkata kepada Pearl, aku mengerti perasaanmu. Aku juga berharap kamu menjadi Tuan Lily dan Master Fev. Pearl menjawab, benar sekali, tapi sebelum itu kita harus mandi dulu. Saat itu Las bangun dan berkata, haruskah kita mandi? Pearl menjawab, ya Lady Las, bagaimana kalau Anda ikut mandi bersama kami? Namun, lanjut, aku baru ingat ada sesuatu yang harus kulakukan. Lalu ia pergi. Saat saya berbicara tentang mandi dengannya, dia selalu mencari alasan untuk pergi. Ketika Neil pergi mandi, dia datang beberapa saat kemudian dan bertanya, bagaimana menurutmu airnya? Neil menjawab, aku sangat suka sambil melihat tubuhnya. Neil terkejut, berpikir, wow, tubuhnya luar biasa. Kemudian percakapan yang agak nakal terjadi membuat Lady Les pergi. Kamu bisa memahami alasannya yang akan tergambar nanti. Mereka semua sampai di pusat menyelam dan Neil berkata, saya siap sekarang, saya akan kembali sebagai pemenang. Mereka masuk ke dalam dan melihat bahwa tidak ada dewa di sana, hanya sebuah meja kasino. Tiba-tiba seorang dewi muncul, terlihat seperti Neil. Dia berkata, saya adalah Grava, dewi yang bisa mengambil bentuk siapapun. Neil bersiap untuk bermain, tapi Faye berkata, aku mempertaruhkan 3 kemenanganku pada Neil. Pernyataan ini mengejutkan Neil dan Pearl. Neil bertanya, Master Faye, sebelumnya Anda tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Faye menjawab, aku baru memikirkannya tadi malam. Jika kamu menang, kekalahanmu akan 0, tetapi jika kalah, kamu akan dalam masalah besar. Lesa berkata bahwa itu tidak masalah. Lalu seorang pembuat taruhan muncul dan menyetujui taruhan itu. Faye berkata kepada Neil, jangan terlalu memikirkannya. Neil bertanya kepada pembuat taruhan, game apa yang akan kita mainkan? Grava menjawab, permainan ini adalah poker. Mereka mulai bermain, tetapi Neil kalah di ronde pertama, kedua, dan ketiga. Grava berkata, kamu hanya berpikir untuk tidak kalah. Jika kamu berpikir untuk menang, kamu pasti menang. Faye berkata, sesuai perjanjian, 3 kemenanganmu sekarang menjadi milikku. Grava pergi, mengatakan bahwa dia kecewa karena tidak ada tantangan nyata setelah sekian lama. Faye menghentikannya dan berkata, tunggu Grava. Saya akan menjadi penantang berikutnya dan mempertaruhkan 3 kemenangan saya. Grava setuju, menjentikan jarinya dan semuanya berubah seperti pecahan kaca. Mereka menemukan diri mereka di dimensi lain. Pearl bertanya, di mana kita sekarang? Pembuat taruhan menjawab, selamat datang di kasino para dewa. Permainan ini disebut The Three Cheats. Grava menjelaskan bahwa dalam permainan ini dia hanya akan menggunakan 1 trik yang akan dia ungkapkan kepada teman-teman mereka sebelum permainan dimulai. Lesa merasa Grava terlalu percaya diri. Grava memberitahu trik itu, membuat Lesa tertawa dan berpikir Faye pasti bisa memahaminya. Permainan dimulai dan Faye memilih koin hitam dan putih. Grava memberikan koin itu kepada Neil yang memutuskan untuk menggunakan kakinya untuk melemparkannya. Aturannya sederhana. Neil akan melempar koin dengan kakinya, Faye harus memilih kepala atau ekor, dan Neil akan menendangnya sekali lagi sebelum koin jatuh. Neil menendang koin itu, Faye memilih kepala tetapi koin itu jatuh di sisi ekor. Neil meminta maaf dan berkata, ini bukan salahmu Master Faye. Faye merasa tidak ada kecurangan, tetapi tetap kalah. Grava berkata, mari kita lanjutkan ke permainan berikutnya. Namun dia menantang Faye berkata, apakah kamu mulai gugup? Faye menjawab, Miranda sedang menunggu kami. Permainan poker dimulai, dan Lesa memeriksa kartu sambil mengatakan bahwa semuanya terlihat normal. Aku terus berpikir, sama seperti dalam game koin yang memiliki trik, pasti ada trik yang digunakan di sini juga. Tapi aku tidak melihat ada kesalahan pada kartu. Maksudku, sangat sulit untuk ada kesalahan pada kartu. Sekarang Les memberikan kartu kepada mereka, lalu Faye melihat kartunya dan berkata, aku punya sepasang kartu. Jika aku mendapatkan 8 atau kartu as menggantikan 7, aku akan menang dengan full house. Lalu dia bertanya kepada Grava, siapa di antara kita yang akan menukar kartu terlebih dahulu? Grava menjawab, siapa saja boleh. Maka Faye berkata, kalau begitu aku yang akan menukar kartu terlebih dahulu. Tukar semua kartuku. Mendengar itu, Neil dan Pearl terkejut. Neil berkata, apa yang Anda lakukan, Master?
Faye menjawab, jika aku hanya menukar satu kartu, maka kartu itu akan sepenuhnya tidak dapat digunakan oleh dewa. Jadi untuk memastikan kemenangan, aku menukar semua kartu. Setelah itu, Les memberikan kartu baru kepada Vi. Faye menunjukkan kartunya dan bertanya kepada Grava, apakah Anda akan menunjukkan kartu Anda? Grava memperlihatkan kartunya dan berkata, aku punya straight flush. Faye berpikir dalam hati, dia langsung menang. Aku harus mencari tahu apa yang dia gunakan. Grava kemudian berkata, baiklah, mari kita lanjutkan ke permainan berikutnya. Dia mengocok kartu dan menyebarkannya. Dia menjelaskan bahwa FA memiliki 27 kartu, sementara Grava memiliki 26 kartu. Permainan dimulai. Giliran pertama adalah Grava. Dia mengambil satu kartu dari Faye dan Faye berpikir, bagaimana ini bisa terjadi? Aku pikir dia tidak akan menyentuh jokerku. Namun Grava berkata, seperti yang kamu lihat, joker sekarang ada padaku. Sekarang giliranmu. Faye mengambil satu kartu, membentuk sepasang kartu. Permainan terus berlanjut hingga ke akhir, di mana Faye harus memilih kartu. Dalam pikirannya, dia berkata, kartu-kartuku sangat bagus. Aku hanya membutuhkan 3 dan 9. Lalu kartu Grava diperlihatkan. Faye berkata, kartu di sebelah kanan, dan ternyata itu adalah joker. Grava kemudian mengambil kartunya dan membentuk sepasang kartu. Sekarang Grava hanya memiliki satu kartu tersisa. Jika Faye mengambil kartu itu, dia akan kalah. Grava berkata, seperti yang sudah aku janjikan, aku mengalahkanmu di 3 permainan. Sekarang beri aku jawabanmu, ataukah akan bagaimana aku melakukan kecurangan? Faye mengingat semua yang terjadi dan berkata, mari kita bermain satu permainan lagi. Aku akan membalas dendam dalam permainan Old Maid. Maka mereka memulai permainan lagi. Permainan berlanjut hingga akhir, dan joker kembali ke tangan Grava. Grava berkata, ini sangat buruk. Apa menurutmu kamu beruntung? Jika kamu mengambil kartuku, kamu mungkin akan menang. Tapi sekarang, kamu akan kalah lagi. Namun, Faye berkata, kartu di sebelah kanan, dan dia menang. Grava terkejut. Sebenarnya, ini adalah permainan 4 lawan 1. Aku sendirian, sedangkan kamu memiliki bantuan. Grava bertanya, bagaimana kamu mengetahui trikku? Faye menjawab, saat kamu menarik joker, aku sudah mengerti. Jika aku harus mengalahkanmu, maka kamu akan memastikan aku yang menarik joker. Artinya, dewa bisa curang dengan kartunya sendiri, tapi tidak dengan kartuku. Itu hal aneh yang aku sadari. Faye melanjutkan, karena ada 27 kartu, aku seharusnya dirugikan di kedua permainan. Di permainan pertama, aku mencurigai teman-temanku, tapi itu digunakan untuk membuatku menarik joker. Begitu aku mengatakan, kartu di sebelah kanan, Pearl menggunakan pergeseran untuk mengubah kartu itu. Faye menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana mereka mencurangi permainan koin dan poker. Nell menggunakan pembalikan gerakan untuk memastikan sisi koin yang diinginkan muncul. Sedangkan Lady Les membagikan straight flush di poker dengan mata tertutup. Grava masih bingung tentang permainan terakhir, Old Maid, dan Faye menjawab bahwa Pearl memainkan peran penting dalam strategi tersebut. Menghentikan Kerr adalah sedikit sulit, sehingga Grava mengatakan bahwa Pearl sengaja melanggar aturan dan menggunakan kekuatannya secara sadar. Namun, Faye berkata itu tidak benar. Dia menjelaskan bahwa Pearl hanya bisa mengubah sesuatu yang dia sentuh dalam 3 menit terakhir. Karena sudah 3 menit sejak kartu dibagikan, Pearl tidak dapat mengaktifkan kemampuannya. Riva mengatakan, jadi, kau hanya menggambar kartu 5 itu secara kebetulan? Faye menjawab, bukan begitu. Kamu tidak mengubah posisi joker, kan? Biasanya saat seseorang mendapatkan joker, mereka memindahkan posisinya. Tapi kali ini, kamu tidak melakukannya karena terlalu mengandalkan kemampuanmu. Grava berkata, sulit dipercaya aku kalah. Kemudian dia pergi ke Neil dan mengatur ulang 3 kekalahannya menjadi 0. Sebelum pergi, Grava mengatakan, sebelum aku pergi, aku punya satu pertanyaan lagi. Kamu mengatakan semuanya berjalan sesuai rencanamu. Apa maksudmu? Faye meminta semua orang untuk menunjukkan tangan mereka, dan ternyata mereka semua memiliki 3 kemenangan. Grava berkata, 3 kemenangan di tangan semua orang? Faye menjawab, ya, kami sudah memutuskan sebelumnya bahwa kami akan memenangkan 10 permainan bersama-sama sebagai satu tim. Grava berkata, permainannya luar biasa menyenangkan. Kemudian adegan beralih ke kode arkan. Di sana, Pearl mengucapkan selamat kepada Neil atas comeback-nya. Neil berterima kasih dan Les berkata, permainan papan paling menyenangkan saat dimainkan oleh 4 pemain, jadi ini adalah jumlah yang sempurna. Namun, mereka mengingatkan bahwa mereka sudah terjebak dalam labirin selama 57 jam, dan tidak ada yang kembali. Faye berkata, jadi tidak mungkin untuk kembali?
Miranda menjelaskan bahwa karena itulah mereka menyiapkan tim penyelamat yang terdiri dari semua pemain mereka. Pearl bertanya, setelah kalah, kita kembali ke dunia nyata. Tapi kenapa mereka tidak kembali? Miranda menjelaskan bahwa dalam game ini, pemain bisa terus menantang kartu sebanyak mungkin. Setiap kali kalah, mereka memulai dari awal lagi. Artinya, suatu saat manusia bisa menang, tetapi sampai game itu diselesaikan, mereka tidak bisa keluar. Miranda membawa mereka ke pusat penyelaman dan menjelaskan bahwa ada dua cara untuk menyelesaikan game ini. Pertama, selesaikan permainan dan semua pemain akan kembali. Kedua, tetap tinggal dan mencari sumber makanan, minuman, dan cara bertahan hidup. Fair berkata, game ini sangat berbeda dari semua game yang pernah kita mainkan sebelumnya. Mereka memasuki Divine Gate, di mana mereka melihat layar dengan dua pilihan. Satu sulit dan satu mudah. Neil dan Pearl memilih mudah. Sementara Les dan Fair memilih sulit. Neil dan Pearl terkejut dan bertanya, "Kenapa kalian memilih yang sulit?" Fair menjawab, "Mungkin karena kesulitannya, akhir game ini akan sedikit berbeda." Ketika mereka memasuki gerbang, mereka menemukan tempat yang sangat tenang dan hijau. Pearl melihat pohon apel dan berjalan ke arahnya. Namun sebuah apel jatuh dan mengenai pipinya dengan sangat keras, sehingga dia harus memulai ulang permainan.